wa'dan qati'an, janji yang pasti, yaitu dengan apa? Bil jannah, dengan surga, wa ma fiha minan na'imil muqimil khalid, beserta apa yang ada dalam surga itu, yaitu apa? Dari berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan yang apa? Yang kekal dan abadi. Dengan kata lain, apakah sama orangnya kami janjikan kenikmatan akhirat yaitu surga dengan apa berikutnya ini, ya. Yaitu kaman mata'na wa fahuwa la muhalata mudrikuhu. Kemudian dia la muhalata, maknanya pasti, tidak mustahil, berarti pasti. Yang pasti mudrikuhu, mendapatkannya atau menjumpainya pahala akhirat dari surga tadi. Li'anna wa'dallahi la takhallaf, karena janji Allah itu tidak akan pernah ya takhallaf, yang tidak jadi. Jadi apakah sama orang yang kami janjikan dengan kenikmatan akhirat atau pahala akhirat, yaitu surga dengan segala kenikmatannya yang dia pasti menjumpainya, karena janji Allah tidak akan pernah dikhianati. Kaman mata'na matal hayat itu seperti orang kaman mata'an mata bimata'in za'il. Apa seperti sama dengan orang yang kami beri kenikmatan, tapi kenikmatan yang za'il. Za'il itu yang lenyap, ya, yang tidak abadi, ya, akan segera lari, pergi. Musawwabun bil aqdar, musawwab yang bercampur aduk dengan kotoran-kotoran aqdar, ya. Jadi kenikmatan dunia ini penuh dengan kotoran. Kotorannya bisa jadi karena yang haram, yang tidak halal, ya, atau memang menjijikkan. Mamlu'in bil mata'ib, yang penuh dengan kesusahan. Dan di sini mendapat sesuatu kan perlu susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia untuk makan saja panjang perjalanannya, ya. Kalau hewan kan lihat makanan apapun langsung ditancap, ya. Lihat padi langsung dimakan padi. Kalau manusia sudah nanamnya padi itu nunggu 3 bulan, balik dengan garap sawahnya, ya. Nah, terus jadi padi masih harus dijemur, mengeringkannya, ngering harus mengupas, dari kupas harus dicuci harus dimasak, dan semuanya penuh biaya. Itu kabat, manusia selalu berhadapan dengan kesulitan semacam itu. Sapi daun apa langsung dimakan, bahkan bukan milik dia pun tidak dihisab, ya. Dunia kalau manusia bersusah payah, ya, yang penuh dengan mamlu'in bil mata'ib, penuh dengan susah payah, ya. Itu pun nanti di sana masih dihisab, ya. Sudah bersusah payah, nanti di akhirat masih harus dihisab, ya. Ini dulu Abu Bakar ketika pertama kali pidato setelah dipilih sebagai khalifah, ternyata melihat burung terbang di angkasa. Langsung bermatuba alaka ayyuha ta'ir, sungguh beruntung kau jadi burung, katanya. Kenapa beruntung?
ta'kulu min rizqillah, kamu makan bisa makan rezeki dari Allah, wa laisa 'alaika hisab, tapi kamu tidak dihisab. Padahal makannya mungkin punya orang, milik orang, makan aja oleh burung, tidak dihisab. Sementara kita hanya sudah terlanjur jadi manusia, halaluna hisab wa haramuna azab. Yang halal saja untuk masih dihisab, apa yang haram harus diazab. Ya. Penguasa itu kalau ingat ini mestinya tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun, ya, terutama kepada rakyatnya yang di bawah kekuasaannya. Nah. Mustatabbi'un lil hasrah alang qita'ihi. Yang diikuti lagi mustataba' itu diikuti bil hasrah. Al hasrah itu penyesalan. Hasrah penyesalan. Alang qita'ihi, atas putusnya nikmat dunia itu, ya. Jadi kadang-kadang sudah dapat ini masih menyesal, kenapa kemarin kok enggak saya lebih lagi ini dapatnya, itu kenikmatan dunia. Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin. Kemudian nanti di hari kiamat nanti mereka masih akan dihadirkan untuk dihisab itu. Ya, ayat 61 ya, Al-Qasas. Ai summa huwa fil akhirah minal muhdharin lil azab. Kemudian nanti di hari kiamat dia masih harus dihadirkan untuk diazab. Fahal yusawil aqil bainahuma, maka apakah orang yang berakal sehat itu akan menyamakan antara akhirat dan dunia, antara kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia? Maksudnya tentu kalau berakal sehat tentu tidak akan menyamakan itu, pasti memilih yang akhirat. Qala ibnul Jazi wal ayah idhahun lima qablaha. Dan ayat ini merupakan penjelasan dari sebelumnya. Penjelasan sebelumnya yang tadi apa tadi? Ya. Kenikmatan dunia yang kau dapat itu, ya, sama sekali tidak sama kenikmatan akhirat. Nama indallahi khair wa abqa, yang dapat dari Allah di akhir nanti yang terbaik dan yang paling kekal dan abadi. Maka dijelaskan oleh ayat berikutnya ini, janji tentang surga di akhirat yang pasti akan jumpai, pasti tidak sama dengan kenikmatan kehidupan yang berkualitas paling rendah, yaitu hayatud dunya. Dan itu pun masih harus dihisab nanti. Ya. Minal bunis syasi' idhahun lima qablah minal bunis syasi'. Apa itu? Penjelasannya sebenarnya yang perbedaannya sangat jauh. Al-bun as-syasi' itu adalah perbedaan yang sangat jauh. Baina dunia wal akhirah, antara dunia dan akhirat. Ya. Wal murad biman wa'adnahu lil mu'minin, dan yang dimaksud dengan yang
kami janjikan itu adalah orang-orang yang beriman. Yang dijanjikan dapat surga tentu hanya orang yang beriman saja. Wa mimman manta'nahu al-kafirin, dan yang di dunia kami berikan kenikmatan dunia kemudian merasa puas dengan itu, tentu mereka itu orang-orang kafir. Ya. Dalam surat Yunus dulu ya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radhu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wa hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum jahannam bima kanu yaksibun. Sungguh orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat, itu orang kafir. Waradhu bil hayat, ridho puas dengan kehidupan yang paling hina ya dunia ini. Watma'annu biha, dan merasa tenang dengan kenikmatan ini. Mereka ma'wahum jahannam, tempatnya di neraka jahanam. Saat masih tempat kembali yang sangat buruk. Ya. Dan banyak ayat lain yang menampilkan perbandingan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhir itu. Ya. Di dunia harus dicari dengan susah payah. Jadi contoh makan saja untuk manusia, nanamnya 3 bulan, jadi padi, masih diperawat lagi, dikeringkan, dikupas, dicuci, masak jadi nasi, nggak berani masuk perut, nggak koncone ya, masih cari teman lagi. Ya. Dan itu semuanya biaya. Saya sangat jauh dengan hewan. Hewan langsung makan padinya, selesai. Dan di sana tidak dihisap lagi, kita masih dihisapnya. Ya, berikutnya wa yauma ayat 62, wa yauma yunadihim fayaqul aina syuraka'i alladzina kuntum tas'umun. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang baru kamu katakan? Ya. Ai wazkur, ingatlah, sebutlah, ya. Halal musyrikin, keadaan orang-orang musyrik. Yauma yunadihimullah, ketika mereka diseru atau dipanggil oleh Allah. Fayaqulu lahum, Allah pun berfirman kepada mereka, ala sabil taubih wa takri, dalam makna taubih itu menjelek-jelekkan asalnya, takri yaitu mengecam, mengingatkan dengan keras. Yaitu ketika itu Allah akan menyeru mereka sebagai peringatan keras dan kecaman buat mereka. Apa itu? Aina haula'i syuraka wal alih minal asnam, di mana itu yang kalian sembah dulu? Ya tawassuktu yang kau sembah selain Allah, wal aliyah, dan Tuhan-Tuhanan itu maksudnya. Wal asnam minal asnam, dan andad, dari baik dalam bentuk
patung atau berhala alladzina abattum min duni, yang telah kau sembah waktu di bumi dulu. Alladzi abattahum min duni abattumuhum, yang telah kau sembah di bumi dulu. Nah, bukan aku yang kau sembah. Min duni. Wa za'amtum annahum yansurunakum, dan kamu waktu menganggap bahwa berhala ya, sekutu-sekutu yang kau ambil itu akan bisa menolongmu. Itu ditantang, hadirkan mana Tuhanmu, kira-kira begitu. Tundukkan di hadapan saya, kira-kira begitu maksud Allah ya, untuk belah ini. Wa yashfa'una lakum, yang kau anggap juga dulu akan bisa memberi syafaat atau menolong kamu sekalian. Jadi saat itu mereka ditantang untuk menghadirkan mana Tuhan-Tuhan yang kau sembah dulu, yang kau anggap waktu itu bisa menolongmu, bisa memberikan syafaat kepadamu, hadirkan sekarang kalau ada. Tentu mereka tidak akan mampu menghadirkan Tuhan-Tuhanan mereka. Ya. Berikutnya ayat 63. Qala alladzina haqqa 'alaihimul qaul Rabbana haula'i alladzina aghwaynahum aghwayna tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun. Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, ya kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan selepas diri dari mereka kepada Engkau. Mereka sekali-kali tidak menggunakan. Ya. Ai qala ru'asa'uhum wa kubara'uhum, maka berkatalah ru'asa jamak rais, pemimpin. Maka memimpin mereka berkata begitu kubaro, para pembesar mereka, kabirun iku baro ya, para pembesar mereka, alladzina wajaba alaihimul azab, yang pasti harus dapat azab, lidzalalim batugyanihim, karena kesesatan mereka dan kekurangan ajaran mereka ya. Karena tughyan itu melampaui batas, bentuknya bisa macam-macam ya. Rabbana haula'i aghwayna, ay haula'i atba'una alladzina adzalnahum, mereka itu adalah pengikut kami yang telah kami sesatkan, an sabilika, dari jalanmu, aghwaynahum kama ghawayna, ay adzlalnahum, kami sesatkan mereka, kama dzalal, sebagaimana kami pun sesat. La bil qasri wal ikrah, tidak dengan paksaan ya. Al qasri wal ikrah itu maknanya sama, penegasan saja ya. Jadi dulu kira-kira waktu dunia kami tidak memaksa mereka gitu. Mereka sendiri ikut-ikutan dan nanti memang di neraka nanti akan terjadi tuding-tudingan antara penduduk neraka itu, antara pemimpinnya dan anak buahnya ngikutinya, saling
nyalakan. Jawabnya pemimpinnya, pembesarnya, kalau Allah beri petunjuk pada kami, pasti kamu beri petunjuk. Jadi maksudnya nyalahkan Allah. Karena Allah nggak beri petunjuk, ya kami nggak beri petunjuk, kira-kira begitu. Ketika yang lemah kami hanya ikut. Ya Allah, berikan pada mereka itu azab yang berlipat-lipat. Dijawab Allah, masing-masing dilipat gandakan azabnya. Jadi nanti ada eker-ekeran gitu. Eker-ekeran antara pembesar-pembesar yang menjadi pemimpin yang menyesatkan dengan mereka yang ikut-ikutan kepada pemimpin yang semacam itu. Banyak tempat di dalam Al-Quran yang berkisah tentang itu. Ya. Berikutnya, tabarra'na ilaik ma kanu iyyana ya'budun. Ini berhala itu ini melepas tangan, enggak bertanggung jawab. Yaitu apa? Tabarra'na itu itu merasa tidak bertanggung jawab. Kami bebas dari itu. Tabarra'na ilaik ya Allah, ya. Kami merasa membebaskan diri kami dari anggapan bahwa kami yang menyesatkan mereka itu, dan kami kembali kepadamu ya Allah, min ibadim iyana, dari penyembahan mereka kepada kami. Ini apa namanya, berhalanya seperti itu alasannya. Ya. Kami tidak menyuruh kok. Fama kanu ya'buduna hadzali, maka mereka sebenarnya tidak menyembah kami. Wa inna ma kanu ya'buduna ahwa'ahum wa syahawatihim. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah hawa nafsu mereka dan syahwat mereka saja. Jadi baik itu setan maupun berhala, patung-patung, itu jawabnya adalah itu nanti. Kami enggak nyuruh mereka nyembah kami, dan kami juga tidak merasa disembah, begitu. Sehingga yang mereka itu menyembah hawa nafsu mereka, menyembah syahwat mereka. Wa qila ta'u syuraka'akum, ay qila lil kuffar, maka dikatakan kepada orang-orang kafir, istaghitsu bi alihatikum, kalian minta tolonglah kepada Tuhan-Tuhan kamu. Allati abadtumuha fid dunya, yang dulu telah kau sembah ketika di dunia. Jadi orang kafir diminta Allah ya diweleh nih, kira-kira begitu, minta tolong sama Tuhanmu dulu. Yang telah kalian sembah waktu dunia, litang surakum batatu angkum azab Allah, untuk melindungi atau menolong kalian dan menolak azab Allah. Wa hadza ala sabilit tahakkum, dan ini perbuatan semacam ini atau perkataan para berhala kepada mereka itu sebagai salah satu bentuk untuk at-tahakkum. Apa tahakkum? Ya tadi itu yang mereka merasa tidak ada tanggung jawab sama sekali, nggak pernah menyuruh kok. Jadi yang salah mereka sendiri, bukan kami. Akhirnya intinya saling melemparkan kesalahan. Jadi di akhirat, di hari hisab itu Allah
meminta pada penyembah berhala untuk minta tolong sana. Di dalam satu ayat, saya lupa nomor ayatnya, tapi bunyinya kurang lebih antum wa ma ta'buduna hasab jahannam. Engkau dan yang kau sembah selain Allah itu menjadi bahan bakarnya api neraka. Juga ada waquduhan nasu wal hijarah, itu di neraka itu bahan bakarnya adalah annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Nah, ternyata dimaksud batu itu adalah berhala-berhala yang umumnya terbuat dari batu itu. Nah, itu nanti penyembahnya itu manusia masuk neraka, kemudian disertakan kepada mereka berhala-berhala mereka. Nah, di sana diweleh nih, itu coba Tuhanmu melu kobong kira-kira begitu ya. Jadi kalau anggap Tuhan kan ke neraka juga, minta tolong sama dia. Ya, tentu tidak akan bisa menjawabkan seperti itu ya. Ini kan terjadi setelah hari kiamat. Iya. Pada saat Sudah selesai hisab ya, sudah selesai hisab. Ya. Tapi pada saat di alam kubur belum selesai. Apa? Di saat alam kubur. Belum. Jadi masih bisa ditolong waktu di kubur. Nah? Yang masih hidup. Ya tetap nggak bisa tolong. Begitu mati sudah nggak ada pertolongan, Pak ya. Pertolongan ada mati. Jadi di alam kubur ya, kecuali dari Allah saja yang menolong ya. Jadi ketika manusia itu sudah lepas ini, sudah nggak harus bertanggung jawab atas segala amalnya, perilakunya, tidak bisa minta tolong kepada yang lain. Tapi di akhirat nanti itu juga ada yang mendapat pertolongan tapi atas izin Allah ya. Termasuk yang bisa memberi pertolongan itu adalah anak yang apa itu? Anak yang soleh waktu di dunia bahkan doanya. Oh, di sana anak yang meninggal masih belum balik, masih anak itu bisa beri syafaat ya. Kalau anak yang soleh itu akibat doa mereka waktu di dunia. Makanya di dalam surat Az-Zariyat dan surat Ar-Ra'd kalau nggak salah itu ya. Yang satu itu orang yang beriman kok melahirkan generasi yang beriman gitu ya. Nanti orang tua ini surga, anak generasi penerusnya itu tadi juga dipertemukan lagi di surga. Bisa jadi anak-anak ini dunia masih banyak dosa, tapi karena jasanya orang tua mengajak untuk beriman, seakan dikatrol gitu. Begitu sebaliknya, orang tuanya kok imannya mungkin ternyata belum masuk kurang, ternyata dimasukkan surga. Karena anak-anak yang soleh itu, anak-anak yang waktu di dunia cuma mendoakan. Jadi tidak saat itu anunya itu pertolongan anak itu yaitu waktu masih di dunia dulu. Ya. Jadi perkecualian tapi hanya atas izin Allah saja, di samping tentu Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang mengandalkan syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi, ya. Tapi kewajiban tidak dijalankan.
baca sholawat aja, baca sholawat. Sholat itu ditinggal, puasanya tinggal. Dapat soal berapa syafaat enggak orang seperti itu? Itu tidak dapat ya. Jadi kewajiban ditinggal tapi maunya nyucuk saja ya, minta syafaat terus enak dewi namanya ya. Jadi orang yang mati sesilit ya, kemudian anaknya yang masih hidup itu orang nggak bisa doakan dia diangkat. Doa masih ya. Doanya masih. Anaknya mendoakan masih terus itu. Tapi catatannya orang tuanya juga harus orang tua beriman ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya dilarang oleh Allah, akhirnya berhenti, ya mendoakan lagi. Bahkan sebelumnya Ibrahim pernah sampai bersumpah akan tetap mendoakan bapaknya. Ya. Ya. Dan di dunia ini ya, yang banyak, menurut saya ternyata banyak tidak dipahami, yaitu apa? Yang namanya memilih pemimpin, memilih wali ya. Karena wali itu maknanya banyak. Ini dia kadang kan, terus zamannya dirubah Al-Quran. Wali dulu pemimpin sekarang diganti orang kepercayaan. Ternyata memang wali ya orang kepercayaan ya, pemimpin ya masuk semuanya itu. Bahkan kalau dimaknai orang kepercayaan saja atau teman dekat, ya tidak salah itu. Karena maknanya kalau teman dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin kan gitu. Ya. Ini kayaknya diperdebatkan itu karena terjemahan katanya dulu pemimpin sekarang dari kawan setia katanya. Itu menurut saya kawan setia itu malah lebih tegas, karena kawan dekat saya nggak boleh, apalagi dipilih sebagai pemimpin, maknanya seperti itu. Jadi seperti Al-Imran, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin itu. Tidak seorang pun yang beriman itu boleh memilih orang yang tidak beriman sebagai wali, aulia jamaknya. Wa may yaf'al dzalika min fi syai'. Menurut saya terjemahannya kurang tegas. Kalau itu sebenarnya harfiah, barang siapa tetap memilih yang kafir tadi sebagai wali, sebagai pemimpin, dan sudah tidak ada hubungan sedikit pun dengan Allah. Maknanya apa itu? Hubungan iman sudah nggak ada. Berarti yang memilih pemimpin itu, pemimpin yang tidak beriman itu, risiko yang paling berat itu justru pada dirinya, yaitu apa? Imannya dia menjadi hangus meskipun dia tetap melakukan syariat Islam. Jadi teman setia itu kan sebetulnya lebih luas ya. Pemimpin kan ada banyak pemimpin aja. Ya. Mungkin bisa dengan teman setia boleh. Ya. Jadi maknanya wali itu orang dekat, kawan karib, kawan setia, termasuk pemimpin. Dan yang termasuk pemimpin itu adalah suami. Seorang wanita kok mau dinikahi seorang yang tidak beriman, hangus imannya itu. Meskipun tetap sholat, berpuasa itu. Ini banyak tidak dipahami. Hangus imannya itu, jadi sangat luar biasa pengorbanannya, atau bukan pengorbanan, yang menjadi korban ya. Iman dia hangus. Makanya siapa yang ayat 51 kemana? Ya ayyuhalladzina amanu la tahdul yahuda wan nasara auliya ba'dhum la bain
Wa may yatalmu fa innahu minhum, kan begitu. Barang siapa yang menganggap mereka sebagai wali, sebagai teman setia, teman karib, fahuwa minhum, maknanya apa huwa minhum ini? Dia sudah masuk agama mereka, artinya sudah meninggalkan ajaran agama Islam. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin. Bagian mereka adalah pemimpin bagus-bagus yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuk. Termasuk golongan apa Pak tadi sih? Yang udah milih ini termasuk golongan apa tadi? Golongan mereka. Golongan mereka ya, artinya ikut agama mereka, golongan mereka di situ. Ya. Itu kalau nggak salah di dalam surat An-Nisa nomor ayat berapa? 144 atau berapa ya? Coba Pak tolong An-Nisa 144. Ya. Pemimpin juga ada batas waktunya ya, 5 tahun ya. Apa cuma 5 tahun saja itu ya? Enggak lah. Ya kan tidak harus dibatasi 5 tahun, terus selamanya ya. Soalnya dia mau bertobat ya. Anissa berapa ya? Barangkali 144 kalau nggak salah ya. Jadi ternyata itu nanti orang yang memilih orang kafir pemimpin, rawatiyah dan sebagainya tadi, itu adalah orang munafik. Munafik kan tidak beriman juga kan. Seingat saya lupa saya apa nomornya. Nomor Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang ini. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah sambil menurut sama? Jadi itu peringatan keras sebenarnya. Ya. Nah, inginkah kamu tadi mencari alasan ya? Satu berapa Pak tadi? 144 ya. Ya itu. Jangan aku menjadi orang kafir sebagai wali. Ya. Min dunil mu'minin, dengan meninggalkan orang yang beriman. Yang beriman tidak dipilih, malah pilih yang kafir gitu. Ya. Nah. Aturiduna, ini sebenarnya pertanyaan dan bukan butuh jawaban. Bahwasanya kalau kamu seperti itu, kamu sama aja dengan apa? Antazulillahi alaikum sultanan mubinah, memberikan kepada Allah hujjah yang kuat. Untuk apa? Untuk membatalkan alasanmu itu. Berikutnya innal munafiqil aswal ini. Jadi yang memilih pemimpin non muslim non iman tadi ya, menjadi munafik yang tepatnya adalah fitaril asfali minan nar walan tajida lahum nasira, dan di sana tidak pernah menjumpai penolong ya. Jadi memilih memimpin mulai dari suami pun yang tidak beriman berarti dia menjadi munafik. Dalam ayat lain tadi hangus imannya. Kemudian yang Ali Imran Pak, Ali Imran 128 barangkali. Dan masih banyak ayat tentang ini ya. Ali Imran 128 khilaf ya. La yattahil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin itu. Oh bukan 28 mungkin itu malah 28
tanggal. Iya 28. Ali Imran 28. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman, Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Ya. Allah memperingatkan kamu akan diri sendiri dan hanya kepada Allah kembali. Itu yang menurut saya terjemahannya yang banji. Itu ya. Barang siapa memilih mereka sebagai pemimpin apa tadi, maka tidak dapat apa? Mendapat apapun dari Allah itu. Tidak mendapat apapun dari Allah ya. Itu maknanya sama dengan yang tadi yang 51 Al-Maidah itu. Yaitu kamu sudah ikut agama mereka itu. Jadi artinya hubungan iman sudah tidak ada lagi dengan Allah. Hangus. Dan wali itu memang asal maknanya orang yang dekat wali itu. Ya. Sehingga wali nikah misalnya itu yang terdekat pada calon pengantin wanita itu. Waliullah orang yang dekat dengan Allah. Wali syaitan yang dekat setan. Wali kota yang dekat dengan urusan kota. Wali murid yang dekat dengan murid. Asal maknanya itu. Sehingga kok diajarkan pemimpin itu berarti dalam ajaran Islam pemimpin itu harus dekat dengan yang dipimpin. Karena dia akan mempertanggung apa? Orang itu beriman tapi munafik, orangnya gimana? Ya sama aja. Kalau munafik kan nggak beriman munafik itu. Bahkan lebih kufur daripada kafir kan. Ini tadi yang dalam An-Nisa 14. Innal munafid darkil asfali minan nar. Ya. Di tingkat terbawah dari api neraka. Ya. Jadi munafik itu lebih kafir daripada orang kafir malah sebenarnya. Ya. Karena luar biasa ya. Kalau orang kafir berkata lebih satria. Ya. Ya benar menentang apa adanya. Kalau ini berpura-pura beriman tapi ternyata kan menipu, ternyata enggak satria namanya itu ya. Dan munafik menurut Rasulullah kan hanya 3 itu aja kan ya. Yaitu apa? Berkata bohong. Ya. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia khianati janjinya, tidak tepati. Wa idza tumina khona. Oh, dipercayai, diberi amanah, dia mengkhianati amanahnya. Nah, itu tanda-tanda awal ayatul munafiki salasun. Jadi pokoknya kalau munafik itu serba bohong, Ya tadi malam saya kok di medsos, akhirnya dibebaskan tanya ya. Iya Pak Min. Belum tahu ya. Ya. Jadi saya baca itu mendengarkan. Dibebaskan oleh MA, mudah-mudahan betul lah ya. Ya. Tapi Pak MA satunya ya, ini MA itu Mahkamah Agung, MA satunya, kalau nggak salah dengar saya ya,
Oh itu memang Pak Presiden yang minta supaya dibebaskan katanya. Kalau itu betul ngomongnya itu berarti dia itu nggak tahu ketatanegaraan itu. Kenapa gitu? Ya, eksekutif nggak boleh mendikte apa namanya yudikatif itu. Ya. Ya. Berarti kewenangan selama ini berarti selalu mendikte yudikatif. Tapi faktanya sekarang eksekutif legislatif aja untuk ada eksekutif. Nah, apa Pak? Undang-undang undang-undang kinerja, itu semua undang-undang sekarang itu untuk ada eksekutif. Ya. Ya itu nggak tahu lah itu. Ya mudah-mudahan inilah ya ada perbaikan lah ya. Berani ngaku salah lah. Undang-undang corona itu kan legislatif tidak boleh ikut. Ya. Betul itu. Ada fungsinya kan pengawasan. Ya. Itu dia kayaknya di perunggal cara Jawa nih. Jadi seakan khusus undang-undang ini tidak boleh diaudit ente gitu tuh. Kan saya enak dewi namanya itu. Kok semuanya anggaran negara itu bagaimana kan harus diperiksa dulu. Tapi khusus untuk corona yang 1.000 triliun berapa itu ya. Itu tidak boleh diperiksa, tidak boleh diminta pertanggungjawaban. Ini kan aneh itu ya. Lasing ya. Dan si wakil rakyatnya apa fungsinya itu ya. Ya. Jadi wakil rakyat itu selalu seperti ini ya. Golek enggon, pokoknya golek enggon selamanya dari dulu kok kita ini nggak berubah dari itu ya. Ya. Lah ya, waktu awal itu kan bagian terbesar kan katanya diberi Pak Prabowo yang anti, yang oposisi kan. Tapi akhirnya satu persatu nempel. Sekarang mayoritas. Inilah kualitas bangsa ini seperti itu. Bukan bangsa betul, tapi bangsat barangkali. Kalau nggak nempel nanti bisnisnya mau diprolog. Apa? Kalau nggak nempel nanti bisnisnya mau dibongkar. Ya pokoknya serba dianulah. Jadi persulit lah. Zaman Pak Harto dulu yang mengkritisi petisi 50 orang itu, wah itu kan ekonominya di-cut semua. Termasuk mantan atasannya Pak Nasution waktu itu. Dijegal di mana-mana itu ya. Itu bukan politik namanya. Ya. Politik memang Makanya politik Islam tidak seperti itu mestinya ya. Umar bin Khattab itu malah mencari oposisi. Jadi oposisi diperlukan. Karena oposisi mengingatkan yang berkuasa. Yaitu ketika beliau dipilih sebagai khalifah, dia mendengar rakyat ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena wataknya Umar keras sekali seperti itu. Mendengar rakyat seperti itu dia menangis. Kenapa kok menangis? Ya. Sebab dia khawatir kalau dia keliru dibiarkan. Sehingga dibiarkan saya masuk neraka. Itu dipidatokan di hadapan umat saat itu. Maka berdirilah seorang penggembala unta itu yang menjawab itu. Amirul Mukminin, saya lah akan meluruskanmu dengan pedangku ini kalau kamu menyimpang. Kalau sekarang Wasamres langsung angkep orang sekarang itu ya. Itu orang malah yang dirangkul oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ternyata
masih ada yang menyelamatkan aku dari ancaman api neraka. Itu politik Islam seharusnya begitu ya. Ini sekarang sama Ustaz, karena di demo ya, tapi butuh demo ya bisa-bisa. Ya. Nah ya kakaknya kangen di demo juga kan, kata beliau itu kangen di demo ya. Tapi ternyata di instruksi pada anu kalau perlu tembakan ya. Berarti munafik juga kan. Nah munafik ya. Janjinya gitu ternyata bohong semua. Ya paling tidak tanda-tanda munafik itu dipenuhi semua lah kita tiga-tiganya itu ya. Ya. Baik, saya bentar lagi harus ngajar ini ya. Ya tabarra'na ilaika maka tabarra'na ilaika ya Allah ya. Kami menyatakan lepas tangan atau bebas diri kepadamu ya Allah. Kami tidak mengajak itu kira begitu. Dan tidak menjawab tentang penyembahan mereka kepada kami. Famakanu ya'buduna tadi sudah ya. Mereka tidak menyembah kami, mereka menyembah hawa nafsu mereka dan syahwat mereka. Waqila da'u syuraka'akum, dan akira lil kuffar, kemudian dikatakan kepada orang kafir, istaghitsu bi alihatikum allati abatumuha, mintakanlah tolong kamu kepada Tuhan-Tuhan kamu yang dulu telah kamu sembah fid dunya, di dunia, litang surakum, untuk menolongmu, wa tadfa'u ankum adzab Allah, dan untuk menjauhkan dan menolak azab Allah. Wa hadza ala fitahakum tadi. Maka fada'ahum falam yastajun. Jadi mereka ternyata juga meniru Tuhan-Tuhan mereka. Ai fastaghatsu bihim. Jadi mereka minta tolong kepada Tuhan-Tuhanan mereka, falam yujibuhum, dan ternyata tidak ada yang menjawab ya, seruan mereka. Walam yantafi'u bihim, dan tidak pernah mendapat manfaat dari mereka. Wahada min syakhafati uqulihim, inilah dari kedangkalan otak mereka. Kedangkalan otak mereka. Wa ra'abul azab law annahum kanu yahtadun, ay wa tamannau khina syahadul azab. Jadi ketika mereka melihat azab, mereka tamannau apa? Ya, berangan-angan, berharap tapi tidak akan pernah terjadi, berharap sesuatu yang mustahil. Hatta syahadul azab, sehingga mereka menyaksikan azab. Lau kanu muhtadin, jika kamu mereka itu bisa mendapatkan hidayah. Qala Tabari, ya, pemilik tafsir Tabari berpendapat apa itu? Fawadu hina apa fawadu ya? Fawadu bukan fawadu. Fawadu wadaya wadu. Mereka senang. Fawadu hina ra'awul azab. Mereka senang atau mengharapkan, maksudnya ketika mereka melihat azab, mereka sangat mengharapkan dengan senang. Lau anam kanu fi muhtadinil haq, kalau seandainya dulu waktu di dunia itu mereka mendapatkan hidayah. Jadi hanya harapan kosong. Jadi artinya penyesalan. Dulu coba kalau kamu beriman pasti tidak seperti ini. Maksudnya seperti itu.
Baik, satu lagi saya kira ya. Wa yauma yunadin fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Nomor 65. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka, saya berkata, apakah jawabanmu kepada para rasul? Nah, jadi ingatlah ketika Allah menyeru mereka, ya. Fayaqul, ya Allah berfirman, madza ajabtumul mursalin. Apa sambutanmu terhadap para utusan kami? Atau maksudnya apa jawaban kamu terhadap ajakan para utusan kami? Ya. Tentu ini maknanya adalah di taubih ya. Taubihun akhar lil musyrikin, kecaman lagi bagi kaum musyrik. Ayya yauma yunadillah, yaitu pada hari Allah mau menyeru mereka, was'aluhum, dan bertanya kepada mereka, madza ajabtum rusuli, dulu apa jawabanmu terhadap seruan para utusanku? Hal sadaqtum am kadzabtumuhum, kau benarkan ajakan mereka atau kau dosai? Ya, satu lagi ya, fa'amiyat alaihimul amba yauma idzin fahum la yatasaalun. Maka Ya. maka bilanglah bagi mereka segala macam alasan padanya. Karena itu mereka tidak sanggup. Ya. Di sini akhirnya fa khafiyat alaihimul hujjat, jadi mereka terbungkam oleh hujjah Allah itu. Fa khafiyat aslinya khafa, yakhfa, hilang, dan mereka sudah tidak bisa beralasan lagi. Wa alamat nur al-umur, kemudian segalanya menjadi gelap di hadapan mereka. Falam ya'rifu ma yaqulun, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Fahum khayara wajimun, mereka khayara bingung wajimun, ya, nggak bisa ngomong tadi, bingung, akhirnya nggak bisa jawab tantangan Allah tadi. La yas'alu ba'dun anil jawab, sebagian tidak bisa bertanya kepada yang lain tentang jawaban yang harus diberikan. Kenapa? Li fardid dihsyah wal khirah, karena keterkejutan mereka dan karena kebingungan mereka yang sangat. Jadi ditanya seperti itu, ya kan tentu tidak bisa menjawab sama sekali. Coba mau jawab apa dulu? Nah, utusan dulu. Masa dulu kami tentang, nggak mungkin. Dibungkam dengan itu. Baik Bapak Ibu, saya kira saya hanya sampai di sini. Saya 7:30 sebenarnya harus daring, masih daring ya. Iya, daring ya. Jadi sudah mulai kuliah lagi ya. Namun demikian sampai ayat berapa ini tadi? 66 ya. Ada pelajaran hikmah yang bisa kita dapatkan. Kita akan melakukan perbuatan yang sama yang akhirnya hanya penyesalan di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Allahumma qina syarral zalimin wa makral makirin wa ya arhamar rahimin.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء وجميع المرض والطاعون إنك على كل شيء قدير ونسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ورفع الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.